Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, tolong meja dan kursinya dirapikan. Dan kalau misalkan ada sampah plastik di dalam laci meja ataupun di bawah meja, tolong diambil lalu buang ke tempat sampah. Baik Ibu. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya. Kita lanjut. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Baiklah, doa dimulai. Doa selesai. Amin. Saya absen terlebih dahulu ya. Sinta hadir. Hadir Ibu. Cynthia, Hadir Ibu. Devi, Hadir Jibu, tapi lagi di luar sebentar sekali ambil pulpen. hadir semua ya. Iya Ibu. Oke. Kita lanjut. Baiklah, saya akan menampilkan gambar di samping. Gambar pertama ini, apa yang kalian lihat? Kaya Ibu. Ya, ada orang kaya. Terus ada apa lagi? Ada orang miskin. Ya, ada orang miskin atau kurang mampu. Terus Ada orang Ada lagi? sedang, Ibu, tidak kaya dan tidak miskin. ya, ada orang Anu, menengah atau sedang-sedang, tidak kaya dan tidak miskin. Di sebelahnya lagi gambar apa? susunan Ibu kayak piramida. Ya, susunan kayak piramida. Ya, terbagi dari golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Ada yang tahu kira-kira gambar di samping itu tentang apa? Tentang Ada yang tahu? lapisan Ibu, lapisan masyarakat. Ya. Lapisan sosial yang biasa disebut dengan stratifikasi sosial. Oke. Ada yang tahu apa itu stratifikasi sosial? Saya Oke, Devi, silahkan. adalah lapisan dalam masyarakat yang dibagi dengan kelas-kelas sosial. Oke, ada lagi? Ya, Sinta, silahkan. Stratifikasi sosial itu membagi kelas antara orang kaya, miskin, dan Oke, menengah. jadi stratifikasi sosial itu adalah lapisan sosial yang ada dalam masyarakat yang memandang masyarakat sebagai bentuk kelas-kelas sosial. Jadi di dalam masyarakat itu ada golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah, yang dimana golongan atas itu didominasi oleh orang kaya, sultan, dan lain-lain. Dan golongan menengah itu didominasi oleh para pedagang yang tidak kaya dan tidak miskin. Dan golongan bawah itu rata-rata dia merupakan buruh tani ataupun buruh. Jadi kita lanjut pada gambar yang kedua. Gambar kedua ini, kira-kira apa yang kalian lihat? Ada perempuan. Ya, ada Ibu. perempuan. Terus ada lagi? Terus ada laki-laki. Ya, ada laki-laki. Terus ada lagi? kulit Ibu. Kulit. Ya, warna kulitnya berbeda. Terus di sampingnya gambar apa? Agama Konghucu Ibu, Islam, Ya, Hindu. ada agama Konghucu, ada agama Islam, agama Hindu, dan lain-lain. Kira-kira gambar di samping ini tentang apa? Ada yang tahu? Tentang perbedaan Ibu. Ya, perbedaan yang biasa disebut dengan apa? Diferensiasi sosial. Diferensi sosial. Ada yang tahu apa itu diferensi sosial? Saya Ibu, Oke, Devi, silahkan. perbedaan masyarakat secara Ya, horizontal. cocok sekali. Jadi, diferensi sosial itu adalah perbedaan dalam masyarakat yang memandang secara horizontal. Di antaranya ada perbedaan ras, ada perbedaan warna kulit, ada perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, terus ada perbedaan agama dan lain-lain. Oke, kira-kira apa yang kita akan pelajari hari ini? Stratifikasi sosial dan diferensi Ya, sosial Ibu. cocok sekali. Stratifikasi sosial dan diferensi sosial. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini di mana satu,
Siswa diharapkan mampu untuk memahami definisi dari stratifikasi sosial dan diferensi sosial. Kedua, yaitu siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan karakteristik dari stratifikasi sosial dan diferensi sosial. Ketiga, yaitu siswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar dari stratifikasi sosial. Keempat, yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan unsur-unsur dari stratifikasi sosial. Dan kelima, yaitu siswa diharapkan mampu menggolongkan 3 sifat dari stratifikasi sosial di dalam masyarakat. Dan keenam, yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana proses terjadinya stratifikasi sosial. Dan terakhir, yaitu siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan 4 wujud dari diferensi sosial dalam masyarakat. Jadi kenapa kita harus mempelajari stratifikasi sosial dan diferensi sosial? Karena supaya kalian tahu ternyata di dalam masyarakat itu ternyata ada pembagian kelasnya secara tidak sadar. Kalian sudah lihat, sudah alami. Bahkan untuk perbedaan sudah nampak juga di masyarakat. Jadi untuk kali ini kita akan memperdalam saja. Mumpung hari ini akan diskusi, maka saya akan bagikan kelompok, di mana kalian akan dibagi dengan 7 kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nomor 1 dan 5 dari ujung ke ujung itu kelompok 1, dan begitu seterusnya. Jadi satu kelompok 5 orang. Untuk pembagian materinya itu, untuk kelompok 1 dia membahas tentang definisi stratifikasi sosial dan diferensi sosial, baik itu menurut ahli ataupun secara umum. Terus kelompok yang kedua itu menjelaskan tentang karakteristik atau ciri dari stratifikasi sosial dan diferensi sosial. Kelompok 3 itu menjelaskan dasar-dasar stratifikasi sosial dan seterusnya yang saya tadi sampaikan. Silakan kalian membentuk kelompok sendiri dan silakan berdiskusi. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, tolong ditanyakan. Oke? Oke, semangat. Terima kasih. A few moments later. Oke, baik. Karena waktu diskusi telah habis, maka saya panggil dari kelompok 5 1 orang anggotanya untuk melaporkan hasil diskusinya melalui presentasi. Dan tolong teman-teman yang lain dengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok 5. Kalau misalkan ada kurang dimengerti atau mau ditanggapi, silahkan sebentar setelah dijelaskan. Oke? Silahkan kelompok 5 menjelaskan. Atas kesempatan yang telah diberikan, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sifat stratifikasi sosial. Jadi sifat stratifikasi sosial itu terbagi atas 3. Pertama, stratifikasi sosial tertutup, stratifikasi sosial terbuka, dan sifat stratifikasi sosial campuran. Sifat stratifikasi sosial tertutup yaitu di mana membatasi kemungkinan seseorang untuk berpindah dari satu lapisan yang satu ke lapisan yang lain, baik lapisan atas maupun lapisan bawah. Salah satu contoh sistem kasta di India. Sistem kastanya tidak memungkinkan seseorang untuk pindah kasta, apalagi dari kasta bawah ke atas. Begitu pula sebaliknya, kedudukan sosial seseorang diperoleh melalui jalur keturunan dan hubungan darah. Kedua yaitu sifat stratifikasi sosial terbuka, di mana setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi ataupun bergeser ke lapisan sosial lain, baik secara vertikal ke atas maupun vertikal ke bawah, karena kemampuan atau kecepatannya sendiri. Sebaliknya setiap anggota masyarakat bisa juga turun atau jatuh ke bawah ke lapisan yang lebih rendah bagi mereka yang tidak beruntung atau tidak cakap. Dan stratifikasi sosial campuran, di mana perpaduan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka.
Untuk berpindah lapisan sosial, individu harus berpindah ke daerah pelapisan sosialnya terbuka. Sebagai contoh, bila anggota kasta sudra tetap bertahan di masyarakat yang menganut sistem kasta, maka ia tidak akan pernah bisa memperoleh kedudukan terhormat. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk mengubah status dengan pindah ke masyarakat lain yang tidak mengenal kasta. Itulah hasil dari diskusi dari kelompok 5. Ada yang mau menanggapi ataupun mau bertanya, silahkan. Oke, itulah presentasi dari kelompok 5. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau mau menanggapi? Saya. Oke, Devi, silahkan. Atau memberikan contoh stratifikasi tertutup dan terbuka dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kelompok 5, Devi bertanya, tolong berikan contoh dari stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka di dalam kehidupan masyarakat. Silakan dijawab. A few moments later. Jadi contoh dari stratifikasi sosial tertutup yaitu di mana di dalam masyarakat Kabupaten Jeneponto itu sudah tersebar dengan keturunan Said. Artinya kita tahu bahwa dalam keturunan Said, perempuan gadis tidak boleh menikah secara garis besar, tidak boleh menikah di luar laki-laki yang bukan keturunan Said. Artinya perempuan Said bisa menikah apabila laki-lakinya itu adalah keturunan Said. Itu sudah membatasi seseorang untuk keluar atau berpindah lapisan dari lapisan keturunan Said ke orang yang biasa. Begitu pula dengan Kabupaten Jeneponto, kita sudah tahu bahwa gelar di dalam masyarakat itu yang paling tinggi adalah Karaeng, terus Daeng, dan ketiga yaitu yang paling rendah yaitu orang tidak memiliki gelar sama sekali, baik itu Daeng ataupun Karaeng. Oke? Sudah dipahami? Paham, Ibu. Oke. Paham, Kita Ibu. lanjut. Untuk stratifikasi terbuka seperti apa dalam kehidupan masyarakat? Jadi begini, orang yang tidak mampu sebelumnya, jika ia berusaha dengan kuat, berusaha dengan sungguh-sungguh, bekerja keras, bahkan diiringi dengan doa, bisa berubah nasib dengan adanya usaha. Jadi stratifikasi sosial terbuka itu di mana usaha seseorang untuk merubah nasib, baik itu untuk merubah nasib menjadi kaya ataupun orang kaya bisa berubah nasib menjadi orang jatuh atau orang miskin. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjut. Oke, karena waktu juga sudah hampir mau habis, maka dapat disimpulkan dari kelompok 1 sampai kelompok 7 itu di dalam masyarakat ternyata terdapat stratifikasi sosial yang memandang masyarakat dalam bentuk pembagian kelas-kelas sosial secara vertikal yang memiliki ciri-ciri perbedaan kemampuan, perbedaan gaya hidup, dan perbedaan hak serta akses pemanfaatan sumber daya yang didasarkan atas kekuasaan, kekayaan, keturunan, ilmu pengetahuan, dan kehormatan yang memiliki unsur-unsur pembentuk. Unsur-unsur pembentuknya itu seperti pendidikan, kedudukan, dan peran, dan memiliki 3 sifat. Sudah dijelaskan tadi pada kelompok 5 bahwa sifat stratifikasi sosial itu ada 3. Sifat stratifikasi sosial tertutup, sifat stratifikasi sosial terbuka, dan sifat stratifikasi sosial campuran. Kita beralih pada diferensi sosial. Jadi stratifikasi itu menjelaskan tentang pembagian kelas secara vertikal. Terus kalau diferensi sosial itu membahas tentang perbedaan dalam masyarakat yang memandang masyarakat secara horizontal. Jadi di dalam masyarakat itu kita sudah nampak sekali bahwa perbedaan dalam masyarakat itu baik perbedaan jenis kelamin, perempuan dan laki-laki, perbedaan warna kulit, terus perbedaan suku, agama, ras. Jadi di dalam masyarakat itu sudah nampak sekali ya, yang memiliki ciri-ciri seperti fisik, seni, dan budaya. Itulah kesimpulan pada pertemuan kali ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang konflik. Sebelum saya tutup, ada tugas kelompok lagi. Tugas kelompoknya itu saya tampilkan di sini. Oke, silakan kalian atur mau kelompoknya sekarang atau mau kelompok pembaruan kelompok. Yang penting ada kelompoknya.
dan dikumpul minggu depan. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Assalamualaikum jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. terima kasih Bu. Terima kasih. Oke, saya pamit ya.